Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di channel Meta Melinda. Pada video kali ini, kakak akan melanjutkan video yang pertama kemarin ya, tentang perbandingan part 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbandingan part 2. Nah, perbandingan part 2-nya apa ya yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Apa sih perbandingan senilai dan apa sih perbandingan berbalik nilai? Nah, kalian simak video ini ya. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai yaitu perbandingan dua buah objek ataupun lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah dan berlaku sebaliknya ya. Jadi seperti apa sih Kak? Nah, perhatikan contohnya. Contohnya, seorang guru mengajar selama 30 jam dalam waktu 1 bulan dan dibayar sebanyak 3 juta. Jika sekolah ingin menambahkan jam mengajarnya menjadi 40 jam, berapa gaji yang diterima guru tersebut? Nah, kalian perhatikan ilustrasi berikut. Guru tersebut mengajar selama 30 jam dan dia dibayarkan sebanyak 3 juta. Lalu sekolah ingin menambah jamnya menjadi 40 jam. Maka berapa sih yang akan dia terima? Nah, kalian perhatikan. Jumlah jam mengajarnya bertambah banyak. Betul? Ya, betul. Jumlah jam mengajarnya dari 30 menjadi 40, berarti dia bertambah besar ya. Maka logikanya ketika jumlah jam mengajarnya bertambah besar, otomatis gaji yang diterima guru tersebut pasti bertambah besar. Betul. Nah, karena variabelnya dua-duanya bertambah besar sama, maka ini disebut perbandingan senilai. Seperti ini contohnya ya. Coba kita selesaikan. Nah, kita jawab. Nah, lalu kalian perhatikan ini. Nah, bentuknya cara kita menjawab tinggal ikutin aja yang ada di sini, yang ilustrasi sudah kalian buat. Nah, 30 per 40, 30 per 40 ya kan. Lalu ini ada 3 juta per X, per Z. Nah, 3 juta per Z. Kakak nulisnya di sini Z ya. Kalian boleh menulisnya R, boleh menulisnya S, boleh menulisnya X, boleh menulisnya A, apapun bebas ya, karena ini sebuah variabel yang tidak diketahui. Lalu kita lihat cara menyelesaikannya. Nah, caranya setelah kalian bikin bentuk persamaan ini, kalian kali silang. 30 kalian kali Z, nah, sama dengan 40 kalian kali 3 juta. Nah, kita punya persamaan barunya seperti ini ya. Lalu kita selesaikan. Nah, si 30-nya karena 30 dikali Z, maka 30 ketika pindah ruas dari sebelah melewati sama dengan, maka dia menjadi berbalik, yang tadinya perkalian jadi pembagian. Maka 30-nya jadinya di bawah ya. Lalu kita selesaikan. Nah, sekarang kakak ajarin nih cara menyelesaikan, menghitungnya cepat. Kalian tinggal coret ini 0 sama 0 habis. Lalu kalian tinggal bagi 3, dibagi 3. Ini 1, ini 1. Ya kan? Berarti tinggal apa? 4 dikali 1 tetap 4. Nolnya ada 1 di sini ada 5. Berarti nolnya jadi 6. Jadi Z-nya sama dengan 4 juta ya. 4 kali 1 4. Lalu nolnya tinggal kalian tambahkan, ada 6. Seperti itu. Jadi gaji yang diterima guru tersebut menjadi 4 juta. Seperti itu ya. Lalu coba kita lihat contoh peristiwa yang tergolong dalam perbandingan senilai apa aja. Nah, jarak tempuh dengan waktu tempuh. Nah, semakin besar jarak yang kamu tempuh, maka waktu yang kamu butuhkan pasti semakin besar pula. Betul? Maka itu disebutnya senilai. Lalu kita lihat lagi jumlah pekerja dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Nah, semakin banyak pekerja yang kamu pekerjakan, maka uang atau gaji yang akan kamu keluarkan pasti akan juga lebih banyak. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya jumlah barang dengan harga barang. Nah, semakin banyak barang yang kamu beli, maka harga barangnya pun akan semakin besar ya. Jadi itu senilai, sama-sama bertambah. Lalu jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Nah, semakin lama kamu menabung, uangnya pasti akan semakin besar ya.
Jadi semakin lama kamu menabung, maka jumlah tabungan kamu pun akan semakin besar. Semakin sedikit kamu menabung, maka jumlah tabunganmu semakin sedikit juga. Seperti itu ya. Lalu jumlah makanan dengan jumlah orang yang menghabiskan. Nah, semakin banyak orang yang ada di rumah, maka pasti jumlah makanannya pun akan semakin banyak. Begitu pula ketika semakin sedikit jumlah orang yang ada di rumah, maka jumlah makanan yang dibutuhkan pun akan semakin sedikit. Itu dia perbandingan senilai ya. Jadi variabelnya ketika bertambah, maka variabel yang lain pun akan ikut bertambah. Sampai di sini semoga kalian bisa mengerti ya. Lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Seperti namanya dia berbalik. Maksudnya adalah perbandingan dua buah objek ataupun lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya menjadi menurun atau sebaliknya. Kita lihat contohnya. Nah, Pak Rizky menyediakan rumput untuk makan 16 kambingnya yang cukup untuk waktu 3 hari. Jika ia membeli 8 ekor kambing lagi, maka rumputnya akan habis dalam waktu berapa hari ya? Kita lihat ilustrasinya. Pak Rizky punya 16 kambing nih. Lalu makanannya habis ternyata dalam waktu 3 hari. Nah, lalu Pak Rizky beli lagi. Berarti sekarang jumlah kambingnya Pak Rizky ada berapa? 16 ditambah 8 kambing, ya kan? Nah, kira-kira berapa hari ya waktunya makanan tersebut habis atau rumput tersebut habis? Kita perhatikan dulu. Nah, kambing yang dipunya Pak Rizky semakin banyak, betul? Nah, betul. Ketika kambingnya Pak Rizky semakin banyak, berarti yang memakan rumput akan semakin banyak. Artinya rumput akan cepat habis. Berarti rumput akan cepat habis kurang dari 3 hari. Maka ketika jumlah variabel yang satu naik, yang satunya turun nih, maka itu disebut perbandingan berbalik nilai ya. Jadi di sini konsepnya kalian harus paham, yang satu naik, yang satu turun ya. Kalau yang tadi senilai sama-sama naik atau sama-sama turun, tapi kalau berbalik nilai yang satu naik, yang satu turun. Kita selesaikan. Nah, kalian perhatikan. Nah, lihat ya. Ini sama nih, misalnya kalian bikin, jadi sama seperti biasa, 16 tambah 24, 16 per 24. Lalu yang sebelahnya sama dengan, nah perhatikan, kalau senilai tadi kan tinggal 3 per R misalnya. Nah, kalau berbalik nilai, kita balik menjadi R per 3, seperti ini ya. Seperti yang tadi Ibu bilang lagi, variabelnya di sini boleh bebas ya, boleh pakai apapun yang kalian mau. Lalu kita selesaikan. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Ini kita kali silang, 24 kita kali R, 16 kita kali 3. Jadi kita punya persamaan baru, 24 kali R dan 16 dikali 3. Lalu 24-nya kita taruh di bawah ya. Nah, ini kalian boleh ngerjain 16 kali 3 berapa? 48 dibagi 24. Tapi nanti lebih susah tuh, lebih banyak hitungannya. Mending kayak gini nih, Bu ajarin. Kalian coret aja, 24 sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 itu 1, 24 dibagi 3 itu 8. Nah, mana lagi yang bisa kalian coret nih? 16 bagi 8 ya. 16 dibagi 8 itu 2, dan 8 dibagi 8 itu 1. Seperti ini ya. Nah, kalian boleh mencoret itu hanya untuk atas sama bawah ya. Kalau samping sama samping tidak boleh dicoret. Nah, lalu tinggal 2 dikali 1 dibagi 1, tentu hasilnya menjadi 2. Jadi rumput akan habis dalam waktu 2 hari. Seperti ini ya. Nah, kita lihat coba contoh peristiwa yang tergolong dalam perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, jarak kecepatan dengan waktu tempuh. Maaf, ini maksudnya kecepatan ya. Kecepatan dengan waktu tempuh. Nah, ketika kalian mengendarai mobil lebih cepat, pasti waktu yang ditempuh akan semakin sedikit, betul tidak? Ya kan? Jadi kalau semakin cepat, maka waktunya semakin sedikit. Itu kan berbalik nilainya. Nah, lalu jumlah pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Nah, jadi kalau semakin banyak pekerjanya atau semakin banyak orang yang bekerjanya, pasti akan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk selesai, betul kan? Kalau kalian mengerjakan tugas dengan 1 orang, pasti akan berbeda dengan 3 orang. Pasti yang 3 orang ini waktunya akan lebih cepat, maka dia berbalik nilai. Lalu jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Nah,
Oh, ini salah ya. Kalau ini yang senilai jumlah tabungan dengan waktu penyimpanannya. Lalu kita lihat jumlah hewan dengan waktu habis makanannya. Nah, kayak tadi seperti contoh yang sebelumnya, semakin banyak hewannya maka makanannya akan semakin cepat habis. Jadi waktu habisnya akan lebih cepat, seperti itu ya. Lalu kita lihat contoh soal. Nah, Kevin membeli 4 buah apel seharga 12.000. Tentukan harga 15 buah apel. Nah, kalian lihat. Ketika harga 4 buah apelnya 12.000, maka ketika apelnya Kevin ambil 15, jadi berapa? Seperti itu kan? Nah, kalian perhatikan. Apelnya semakin banyak yang diambil Kevin, benar nggak? Ketika Kevin mengambil apel itu semakin banyak, pasti jumlah uang yang harus dibayarkan Kevin juga akan semakin besar. Seperti ini ya. Nah, jadi sama-sama bertambah. Berarti ini tadi seperti yang Ibu bilang, berarti ini perbandingan apa? Senilai apa berbalik nilai? Ya, betul. Ini adalah perbandingan senilai. Lalu kalian jawab. Sama aja ya. 4/15. Posisinya sama, 12.000 per Q. Lalu kita selesaikan. Nah, kita kali silang seperti tadi. 4 kali Q, 15 kali 12.000. Lalu kita taruh 4-nya ke bawah. Nah, untuk menyelesaikan kayak ini, seperti yang tadi Ibu ajarkan, kalian coret aja, akan memakan waktu lebih cepat. 4 dan 12 sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 itu 3. Ya kan? Jadi tinggal 15 dikali 3. 15 kali 3 itu berapa? 45. Nolnya tambahin 3. Seperti ini ya. Jadi 45. Lalu nolnya kamu tinggal tambahin 3, ya kan? Ternyata harga 15 buah apel itu menjadi 45.000. Jadi ini uang yang harus dibayarkan Kevin, seperti ini ya. Jadi ini contoh perbandingan senilai. Lalu kita lihat soal yang kedua. Sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang pekerja akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 15 orang, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Nah, kalian perhatikan. Kalau ada 12 pekerja nih, nah rumahnya itu bisa selesai dalam waktu 30 hari. Nah, ketika kita tambah jumlah pekerjanya, berapa sih harinya untuk menyelesaikan rumah tersebut? Nah, kalian lihat, jumlah pekerjanya kan semakin besar. Ya. Ketika jumlah pekerjanya semakin banyak atau semakin besar, pasti menyelesaikan rumah itu akan semakin kecil atau semakin cepat, ya kan? Berarti kurang dari 30 hari. Lalu kita selesaikan. Kita jawab. Nah, seperti tadi ya di atas. Posisinya masih sama nih. 12/15. Tapi yang ini kita balik. Jadi Y-nya yang di atas. Y/30. Lalu kita selesaikan. Masih sama. Kita kali silang. Lalu 15-nya kita taruh di bawah. Nah, setelah ini kita kerjakan. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, kita coret ya, memudahkan kalian. Ini 15, ini 30, ini dibagi 15 itu 2, ini dibagi 15 itu 1. Jadi tinggal 12 dikali 2. 12 dikali 2 itu sama dengan 24. Jadi rumah akan selesai dalam waktu 24 hari. Nah, ini adalah 2 contoh. Semoga dengan adanya contoh ini kalian akan semakin lebih mengerti ya. Nah, selesai ya materi pada part 2 ini. Semoga kalian bisa mengerti dan menyimak video ini dengan baik. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah bergabung pada kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.